kita mau ngobrol nih Detiker Ya, terkait hal yang barusan saja kita jabarkan gitu ya. Sama reporter Detik Sulsel yaitu Kak Nadir Atamimi. mm-mm, Karena hari ini kita akan ngebahas tentang ironinya Ibu Guru Supriyani itu tadi ya. mm-mm. Soal kasus hukum yang belum tuntas kini disomasi juga sama Bupati Konsel. Selamat Nah, pagi Kak Nadir. Halo Kak, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat pagi waalaikumsalam. menjelang siang. Oh di sana udah siang ya Iya, Kak Nadir ya? iya Kak, Nadir, udah lewat. Siap Kak, Eco. katanya ini lagi ada sidang tuntutan nih sekarang yang sekarang berlangsung di sana, betul? Hari ini mau menjadwalkan sidang tuntutan Ya. untuk kasus atas tuduhan penganiayaan Guru Supriyani terhadap Ya. muridnya. Dan sampai saat ini sidang tuntutan itu masih berlangsung di PN Konawe Selatan. Oke. Berikut, terima kasih. Mungkin boleh diceritakan seperti apa nih kembali kasus awal dugaan ini muncul tentang penganiayaannya dan apakah mungkin ini ada bukti-bukti atau mungkin saksi-saksi yang mendukung ya dugaan tersebut Kak Nadir? Baik, mungkin saya bercerita sedikit terkait kronologinya. Itu kasus kejadian itu sekitar tanggal 24 April 2024 lalu. Kasus Ibu Supriyani itu dituduh melakukan penganiayaan kepada muridnya di kelas 1A. Namun sebenarnya korban ini bukan murid dari Guru Supriyani langsung, tetapi Ibu Supriyani merupakan guru dari kelas 1B. Sedangkan korban sendiri merupakan guru dari murid dari kelas 1A. Waktu kejadiannya sekitar pukul 10 atas dakwaan JPU, kejadian itu sekitar pukul 10. Sekitar pukul 10 informasinya Ibu Supriyani masuk ke dalam kelas melakukan penganiayaan, pemukulan kepada korban anak ini sebanyak 1 kali. Alasan dari JPU adalah karena anak ini ribut di dalam kelas mengakibatkan Ibu Supriyani melakukan pemukulan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali. Berikut demikian. Setelah itu saat itu memang di dalam kelas korban ini gurunya sedang menuju ke ruang kepala sekolah untuk ada keperluan sedikit, namun itu hanya sekitaran 5 menit saja. Setelah itu kembali tidak terjadi apa-apa. Namun keesokan harinya ternyata 2 hari selanjutnya ternyata Ibu Supriyani dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan ada tuduhan penganiayaan terhadap korban. Mungkin begitu. Ya, baik. Nah, Kak Nadir ini kan juga sekarang udah lumayan panjang ya ceritanya. Kan ada juga katanya tuntutan somasi yang dilayangkan oleh Bupati Konawe begitu. Ini tuh sebelumnya tuh karena ada upaya untuk bermediasi dan kesepakatan berdamai. Namun kemudian Ibu Supriyani ini mencabut kesepakatan damai tersebut. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan nggak Kak Nadir kenapa sempat ada upaya mediasi kemudian melibatkan Bupati Konawe dan kenapa akhirnya Ibu Supriyani juga mencabut kembali tuh kesepakatan damainya. Jadi mungkin saya ingin meluruskan sedikit terkait informasi perdamaian. Jadi memang Bupati Konawe Selatan sebelumnya ketika ada pencopotan Camat Baito, Sudarsono Mangidi, dia telah menyampaikan bahwa kasus ini walaupun memiliki titik terang di pengadilan, tetap pemerintah kabupaten memiliki andil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun kasus ini, tuduhan ini benar atau salah kepada Supriyani, tetap pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan mendamaikan kedua belah pihak karena mereka ini tinggal satu kampung, kemudian mereka ini bertetangga dan memiliki rumpun keluarga yang besar. Takutnya nanti ada gejolak-gejolak yang terjadi mendekati atau jelang masa Pilkada 2024 ini. Terus untuk proses damainya memang benar Pak Bupati memfasilitasi proses perdamaian itu kepada Ibu Supriyani dan pihak-pihak terkait. Namun setelah proses perdamaian itu selang beberapa hari ternyata Ibu Supriyani mencabut perdamaian itu, surat perdamaian itu dengan alasan Ibu Supriyani tertekan ketika proses perdamaian itu berlangsung. Lalu atas informasi yang beredar, Ibu Supriyani merasa tertekan dan merasa takut dalam proses mediasi itu.
teman-teman media di sini mulai memberitakan terkait pemaksaan Ibu Supriani untuk melakukan proses mediasi. Maka muncul gejolak baru lagi, Bupati Konawe Selatan ternyata melakukan pemaksaan intervensi terkait kasus perdamaian dari Ibu Guru Supriani. Mungkin demikian, Kak. Oke. Nah, ini kenapa pihak dari Pemkab Konawe Selatan ini merasa bahwa pencabutan kesepakatan damai itu mencemarkan nama baik Bupati? Dan apakah ada bukti yang mendukung klaim Ibu Supriani bahwa mediasi dilakukan di bawah tekanan? Nadir. Baik, kalau untuk saksi memang dari pihak PGRI Konawe Selatan dan beberapa ex kuasa hukum dari Supriani membantah adanya tekanan dalam melakukan proses perdamaian. Sebenarnya tidak ada saksi yang menyaksikan itu. Namun Ibu Guru Supriani secara subjektif merasa bahwa dia bertemu dengan orang-orang besar yang menurutnya seperti Bupati Konawe Selatan, Kapolres Konawe Selatan, dan beberapa pejabat. Dia merasa takut dan tertekan. Ya mungkin ketika dia menolak proses perdamaian ini akan ada dampak lagi untuk dirinya. Makanya ketika setelah itu, selang sehari dia dipanggil kembali ke kuasa hukum inti, Bang Andre Darmawan. Dia menyatakan bahwa saat proses perdamaian itu dia merasa tertekan. Kemudian Bang Andre Darmawan selaku kuasa hukum inti berinisiatif untuk membuat surat pernyataan pencabutan perdamaian di Kabupaten bersama Bupati Konawe Selatan. Kemudian bentuk somasi ini sebenarnya langkah dari Pemkab Konawe Selatan. Mereka karena selama ini ketika proses mediasi itu mereka dianggap ada intervensi dan pemaksaan. Dengan proses somasi ini untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa benar-benar ketika proses mediasi itu murni, tidak ada tekanan, tidak ada pemaksaan kepada Ibu Guru Supriani. Oke. Terima kasih. Nah kemudiannya nih Kak Nadir, apakah yang dilakukan sama Pemkab Konawe Selatan begitu ya untuk memastikan kalau memang proses mediasi ini tuh dilakukan tanpa adanya paksaan dan intimidasi, karena ini kan kelihatannya juga sudah jadi bagian ranah yang juga yang ikut turut campur juga ya dari Pemkab Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin salah satunya somasi itu dia untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Bupati Konawe Selatan itu benar-benar murni dengan hati nurani ingin melakukan proses mediasi, ingin mendamaikan kedua belah pihak. Terkait persoalan hukum nanti di persidangan sendiri yang menentukan, tetapi kembali lagi mereka harus mendamaikan kedua belah pihak ini karena mereka memiliki rumpun keluarga yang cukup besar di Desa Wonowaraya. Oke. Nah berikutnya juga nih Kak Nadir, ini kan banyak banget ya tadi kita lihatnya dari aliansi sana sini sesama guru juga yang mendukung Ibu Supriani begitu ya. Kesiapan tim hukumnya Ibu Supriani seperti apa nih sejauh ini untuk menghadapi sidang tuntutan, mengingat kan kalau kita perhatikan latar belakang Ibu Supriani adalah hanya seorang guru honorer ya Kak ya. Sedangkan permasalahan hukum begini aja tuh udah mungkin membutuhkan banyak sekali biaya. Ya udah mumet ya. Ini seperti apa nih jadi dari tim kuasa hukumnya? Apakah mungkin ada aliansi yang mendukung Ibu Supriani secara volunteer atau secara sukarela? Kalau untuk dukungan mungkin banyak ya, mungkin teman-teman PGRI terus mendukung Pergi Sultra dan PGRI Pusat terus mendukung. Kemudian untuk bantuan hukum dari Andre Darmawan masuk dalam lembaga hukum bantuan gratis LBH. Jadi dalam proses persidangan dalam kasus Ibu Supriani ini secara gratis ya, tidak dipungut biaya. Dan untuk kasus ini pihak kuasa hukum sangat optimis dengan alat bukti dan fakta persidangan selama ini kurang lebih 6 kali persidangan. Kesalahan Supriani itu tidak betul, maksudnya dugaan tuduhan penganiayaan itu benar-benar tidak terjadi dengan sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Ya. Oke, dan mungkin apakah akan ada langkah lanjutan yang sudah disiapkan oleh Ibu Supriani dan juga mungkin timnya? Tadi kan ada Andre Darmawan juga yang sepertinya sudah mendampingi. Kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan nanti akhirnya. Ya untuk saat ini karena sidang tuntutannya belum selesai, pihak kuasa hukum dari Ibu Supriani Andre Darmawan berharap agar jaksa penuntut umum menuntut bebas
Ibu Guru Supriyani atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu, yang menurut mereka tidak berdasar. Namun walaupun meski ada tidak sesuai dengan tuntutan bebas yang diinginkan kuasa hukum, pihak kuasa hukum sudah memiliki jawaban yang akan disampaikan nanti ketika hari Kamis mendatang. Demikian. Oke. Baik, Kak Nadir, terima kasih untuk informasi dan laporannya langsung ya. Mudah-mudahan bisa menemukan titik terang segera untuk kasus yang dialami oleh Ibu Guru Supriyani ini, karena kita juga dari Jakarta sepertinya harap-harap cemas juga ya jadinya gitu, mendengar kasus ini. Mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan damai dan juga tanpa ada satupun pihak yang merasa tertekan. Betul sekali. Dan kalau gitu silakan kembali bertugas. Kita tunggu update-nya nanti ya, Nadir ya. Terima kasih Mas Nadir. Baik. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas.